Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan Sorry adeknya kesel lupa. Sengaja tak kasih mode pesawat. Takut nanti adek mau dapat lacak. KKP lokasi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia, yaitu kasus korupsi EKTP. Kasus ini penting untuk kita bahas karena kerugiannya sangat besar, mencapai triliun rupiah, melibatkan pejabat tinggi negara dan berdampak langsung pada masyarakat. Tujuan saya mengambil kasus ini agar dapat memahami kronologi kasus, siapa saja pelakunya, serta dampak dan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang lagi. Nah, di sini ada pun latar belakang kasus, yaitu program EKTP diluncurkan pada tahun 2011 dengan anggaran sebesar 5,9 triliun rupiah. Tujuan saya mengambil kasus ini adalah menciptakan sistem identitas tunggal untuk seluruh warga negara Indonesia agar tidak ada lagi KTP ganda. Namun sejak awal proyek ini sudah bermasalah karena adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Kronologi kasus korupsi EKTP mulai terjadi pada tahun 2011 dengan pengembungan anggaran. Pada tahun 2013 KPK mulai melakukan penyelidikan dan tahun 2017 kasus ini resmi diungkap ke publik. Dalam persidangan terungkap bahwa banyak pelaku utama sudah divonis bersalah, dan pelaku yang terlibat dalam kasus ini antara lain yaitu Irman dan Sugiharto dari Kementerian Dalam Negeri, serta Setia Novanto yang saat ini menjabat Ketua DPR RI. Selain itu, puluhan anggota DPR juga disebut menerima aliran dana korupsi. Meskipun tidak semua diproses hukum dan ada pula modus korupsi yang digunakan adalah markup anggaran, yaitu menaikkan harga barang dan jasa dari nilai sebenarnya. Selain itu, ada praktik suap pembagian fee kepada anggota DPR, memanipulasi tender, dan pengalihan dana proyek untuk kepentingan pribadi maupun politik. Selanjutnya itu ada dampak kasus yang menimbulkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Selain itu, proyek EKTP berjalan lambat karena warga kesulitan mendapatkan KTP elektronik dan kualitas kartu pun bermasalah. Dampak lain adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bahkan kasus ini menjadi sorotan internasional. Dan ada pula upaya penegakan hukum KPK dan Pengadilan Tipikor telah menindak beberapa pelaku utama, menyita aset dan menjatuhkan vonis. Namun tantangannya adalah masih ada beberapa nama besar yang belum tersentuh hukum. Meski begitu, kasus ini menjadikan bukti bahwa penegakan hukum terhadap korupsi tetap berjalan. Pencegahan di masa depan. Untuk mencegah kasus serupa, pemerintah perlu meningkatkan transparansi anggaran dengan sistem lelang online atau apportionment. Selain itu,
penggunaan lembaga pengawasan serta KPK dan BPK sangat penting. Kita juga perlu menanamkan sedikit anti korupsi sejak dini dan mendorong keterlibatan masyarakat serta media untuk mengawasi proyek-proyek pemerintah. Nah, sekian pemaparan tentang kasus korupsi EKTP dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.